level UFC kita udah tahu. Seluruh petarung terbaik dunia ikut di situ untuk mendapatkan kontrak. Jadi kita sudah tahu level yang berbeda dan kita harus mempersiapkan dengan cara yang berbeda pula. Kita di sini akan ngintip nih. Ini Arifin Dava, selesai PON. Juara dunia Gama ya? Iya, Gama. Dan banyak yang tanya kenapa Denny Dava tidak kena. Kena band. Masalahnya adalah clean, ambil. Ya. Tinggi ya? Tinggi ya? Serba salah ya, tinggi ya? Iya. Pernah main nggak? Saya kan nggak tahu, kan bukan. Ini legend. Ya katanya kan iya, tapi saya nggak pernah nonton videonya. Oh, nggak pernah lihat videonya. Katanya di Sumatera kan terkenal kan. Zenwalk Hadiato. Ahoy, balik lagi bersama Zenwalk di sini. Alhamdulillah kali ini gue bersama Om Deddy Armansyah, The All Man. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Akhirnya kita jumpa lagi Om. Jumpa lagi. Kalau kemarin kita bincang-bincang di podcast. Ya betul. Saat ini kita nemenin atlet Road to UFC. Salah satunya yang terpilih adalah putra dari Om. Gimana perasaannya Om? Putranya masuk Road to UFC Om? Surprise. Kita bersyukur terpilih salah satu wakil Indonesia di Road to UFC. Tantangan berat, resiko berat dengan prestisnya berat. Ambil resiko. Ini denger-denger tadi ku podcast si Denny bilangnya latihannya lebih digencet lagi sama Om. Kenapa Om? Ya karena level UFC kita udah tahu. Seluruh petarung terbaik dunia ikut di situ untuk mendapatkan kontrak. Jadi kita sudah tahu level yang berbeda dan kita harus mempersiapkan dengan cara yang berbeda pula. Kita di sini akan ngintip nih dua fighter Road to UFC nih. Salah satunya adalah Denny Dava, putra dari Om Deddy. Ya, kita lihat mereka lagi pemanasan tadi habis podcast, jadi biar nggak tegang Om ya. Ya betul. Kita relaksasi, nanti malam tinggal tidur. Ya. Di hotel. Itu malam tinggal istirahat tidur. Ini Karena udah badan kaku. Udah persiapannya udah sejauh mana nih Om si Denny Dava nih Om? Jadi kita sekarang sudah tinggal antara 9 sampai 8 hari lagi. Maka yang ada adalah menurunkan tensi latihan untuk mendapatkan kondisi puncak. Jadi, menurunkan tensi latihan? Iya, untuk mendapatkan kondisi puncak. Karena nanti kondisi puncak akan kita ledakan di Road to UFC. Oh, jadi trafiknya begini nih Om? Betul. Nanti ya. Mendekatin Road to UFC begini Om? Betul. Naik dengan lagi? harapan kondisi akan seperti itu. Jadi kita sudah puncak khususnya ke belakang ini. Jadi 10 hari terakhir ini memang kita sudah maintenance, menjaga yang ada. Program latihan diturunkan, menghindarkan cedera, menurunkan asam laktat yang terlalu banyak menumpuk di badan. Sehingga nanti clear, bersih, siap tempur di hari utama. Oke. Ini keyakinan Om seyakin apa nih? Denny Dava bakalan bisa ngalahin lawannya? Kita harus yakin, karena tanpa keyakinan itu untuk apa kita ikut? Karena itu, apapun hasil akhir nanti, di pikiran saya sebagai pelatih, juga sebagai orang tua, di pikiran Denny Dava kita bentuk bahwa ini tahu kita berat, ini tahu resiko tinggi, tapi tidak mustahil kita bisa akan tembus ke UFC. Amin, amin, amin. Jadi ini programnya mulai ke arah yang apa nih Om sekarang? Yang saat ini dilakuin anak-anak saat ini? Hari ini latihan karena hari ini kita baru sampai dari Bengkulu, terus dengan berbagai macam kegiatan acara, mereka. Kegiatan hari ini yang Padat Om ya? Yang harus kita lalui seharian ini, terus pindah-pindah tempat, pindah-pindah lokasi, kan mereka di mobil berjam-jam, maka tubuh yang kaku itu harus kita lenturkan, harus mengembalikan ritme dan menjaga saraf motorik mereka tetap hidup, karena saraf motor itu yang harus dipakai pada saat pertarungan nanti. Ini kan dari Denny tadi latihannya nggak kemana-mana, hanya fokus di Bengkulu aja, udah cukup. Iya. Kenapa Om gitu? Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau kita punya kesempatan bertemu dengan para fighter-fighter lain untuk dalam uji coba. Tapi kondisi Bengkulu itu adalah kondisi yang jauh untuk kemana-mana. Jadi memang kami kalau untuk keluar menambah jam terbang, menambah variasi sparring itu memang kami membutuhkan kos besar. Dan itu memang sudah kami lakukan selama ini. Jadi
selama ini selain dia mendapatkan partner dari kakaknya Denny Arif, juga kami biasanya ada program keluar untuk mendapatkan lawan sparring untuk mereka berdua. Nah, itu sudah sering kami lakukan. Jadi sekarang memang kita fokuskan di Bengkulu karena kebetulan kita selesai puasa segala macam. Jadi persiapannya full di Bengkulu. Oke. Nah, saat ini kita langsung saja ikutin kegiatan mereka latihan kecil. Nah, ini latihannya kecil aja. Tapi pasti ikutin terus Zenwalk. Ahoy! Ahoy! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Ini kalau drill kayak gini nih manfaatnya apa sih Om? Kalau lagi ngerol kayak gini drill? Untuk melatih keseimbangan dan dominasi di bawah. Dan ngasah muscle memorinya Om ya? Iya betul, muscle memory. Ya sekarang take down defense, satu take down kita defend. Strateginya nanti main jarak atau main rapat? Kita main jarak. Tapi kalau langsung masuk rapat, dia mainkan elbow. Langsung mainkan elbow. Sebab kalau dia main rapat, elbow masuk. Iya, so kalau dia hook, postur kayak Denny Dava kan nggak cocok untuk hook. Kan postur badan. Tapi kalau elbownya, jadi nanti dia akan kiri, Denny Dava kanan, blok dengan elbow, tup. Cover ya, masuk. Oke. Terus kalau udah dekat, knee. Iya. Masuk nih. Karena dia unggul di jangkauan Om ya. Itu. Jadi ketika lawan rapat, manfaatin elbow sama knee. Iya, elbow sama knee. Oke. Kalau untuk ground fightingnya lawannya gimana Om? Kalau kita lihat itu tadi dia lebih bertipe striker, tapi groundnya bagus. Itu. Well rounded lah ya, lengkap ya. Well rounded. Tapi dia memang lebih banyak mengandalkan striker, strikingnya, street kiri, street short power-nya ya, terus kirinya. Jadi itu yang diantisipasi banget. Street kiri. Jadi kita memang kelemahan kita ini di Bengkulu itu ya lawan sparring. Dia sparring partnernya kurang ya. Jadi kami harus keluar. Tapi untuk persiapan ini kami memang nggak keluar. Karena ini kan baru selesai kejuaraan dunia kan kemarin. Denny Arif, Denny Dava, selesai PON. Kejuaraan dunia Gama ya? Iya Gama. Dan banyak yang tanya kenapa Denny Dava tidak kena band. Masalahnya adalah pada saat dia main kontrak udah habis. Kontrak udah habis. Jadi kita tidak fair. Nggak ada menyalahin. Saya pernah mengalami di posisi itu. Kontrak pun udah habis. Iya. Aku main di Brave. Oh iya. Aku izin baik-baik. Setelah orang banyak, kenapa? Oh enggak Ismail. Kami udah jauh dari awal. Denny Dava habis bulan Juni waktu kita di Cina tuh habis. Udah selesai. Nggak ada lagi perpanjangan. Ada Gama. Udah kita langsung Gama. Terus waktu dia umumkan di grup tentang itu, saya langsung ke Francino dan ke Walter. Jadi Dava tidak melanggar kontrak karena dia sedang tidak dibawa. Jadi under kontrak. Nah, kita kan sedang tidak dibawa kontrak. Betul. Saat ini jadi sign kontrak lagi mau? Iya, sekarang karena ini kontrak lagi. Karena untuk ini kan lewat One Pride harus kontrak mau, kita kontrak lagi. Oke. Jadi profesional. Fair. Profesional, fair. Karena saya langsung jawab nanti setelah selesai ini kami akan lanjut lagi kontrak di One Pride sekarang. Sekarang kontraknya sedang habis dan One Pride tidak menawarkan itu. One Pride tidak menawarkan. Jadi sekarang itu. Jadi banyak yang tanya. Saya enggak. Kenapa kok Denny enggak, orang lain kena semua? Masalahnya itu. Nah, kita nggak ngelanggar apapun kok. Iya. Oke. Masalahnya kalau masih kontrak dengan One Pride, nah itu menyalahi aturan. Betul, menyalahi aturan. Ya. Dan kita tidak. Dan saya sudah ngomong, nanti sudah ini kami mau kalau ada tawaran lagi kita langsung kontrak baru. Ternyata ada langsung kan, sudah punya jadwal kita di Juni. Nah, tahu-tahu Road to UFC batal, Denny Arif masuk menggantikan Denny Dava. Terhadap lawannya yang harusnya lawan Denny Dava jadi lawan Denny Arif. Oke. Nah itu juga kita akan menghidupkan Ronoski kanannya.
Oke. garusuk kiri. Lawan kan Tidak lawannya. Dia kan akan ya tuh. Jadi ini dia ini akan tum ini share ini. Tapi kita harus memperhatikan straight dia. Tum. Ini. Oh, counternya. Iya. Oke, ketika keluar Tuh. crossnya. Ya, jadi kita rencana itu waktu dia straight tum langsung potong. Masuk tum. Oke. Tuh. Oke. Sebab itu kita lihat itu yang harus waspadai straight kirinya. Oke. Ini Om kasih nama apa nih gerakan ini? Nggak ada saya. Ya. Cuman kita feeling aja bentuknya gitu. Oke. Sama itu cleanse. Clean ambil cleanse ambil. Ya. Tinggi ya. Tinggi ya. Serba salah ya, tinggi ya. Selisih berapa senti lawannya Denio sama Denny? 75, 86, 9 ya? 11. 75 sama 86. Lumayan jauh juga ya. Jauh ya. Signifikan. Sama lah. Setinggi enggak ya, itu antara 75. Sejengkal ya? Iya. Jadi kita perhitungkan dia akan merapat Kalau ngeliat lawannya pasti ngajaknya striking ya? kalau kelihatannya. Tapi nggak tahu juga kalau kita lihat dengan postur Denny kayak gini. Kita nggak tahu juga. Tapi kalau game plan Denny sendiri main bawah atau atas? Kalau game plan kita Maunya. menahan dia di atas. Di atas ya? Striking ya? Main di atas ya? Iya. Pas event di Bali itu persiapannya juga kemarin di Bengkulu? Di Bengkulu, semua di Bengkulu. Bahkan Denny Arif kakaknya kan atas nama tim Jabar. Persiapannya di Bengkulu. Pon kemarin kan. Pemain sendiri ya? Karena Denny butuh Denny Arif butuh Denny apa? Kalau Posturnya iya, posturnya itu masalahnya. Dia kelas. Ini kan sebenarnya kan saudara. Kalau sparring sering panas-panasan nggak Om? Nggak. Tetap kontrol ya? Ya cuman si adiknya ini kalau sama kakak terlalu banyak tertekan karena kan kakak kan memang lebih senior, lebih duluan. Turun jadi lebih apa ya? Dominasinya lebih ini lah. Iya, dominasi ini salah ya. Itu tahu saya. Dan si adik Soalnya udah keluar duluan. iya. Keluar duluan. Jadi nahan kan. Nah, memang kayak gitu, ada kita diamin aja. Bahkan kadang-kadang saya tinggal. Berarti bagus sebenarnya adanya berkembang gitu. Iya itu, dan kadang-kadang saya tinggal. Kenapa saya tinggal? Kalau saya nggak ada, kakak bisa memberikan banyak masukan. Kalau saya ada, nggak ada, dia diam aja. Sedangkan sang kakak ini juga saya tahu banyak perkembangan. Karena dia kan udah keliling kemana-mana kan. Saya tinggal kan. Ya lagi latihan ini program ini saya tinggal sibuk nyapu ini, sibuk kamar mandi, sibuk ini di camp, sibuk keluar nyabut di rumput. Sengaja saya itu di dalam kakaknya yang ini kan. Terus saya masuk lagi ganti itu, nah, kayak gitu. Karena kalau ada saya dia Nggak lepas. Nah ini bedanya trading atlet. Lihat tanpa bersuara Om Deddy. Nggak kasih jab, strike, jab, cross, hook, uppercut, elbow, knee. Cuman pakai kontak mata dapat paddingnya tanpa suara. Lihat. Jadi udah feel-nya udah dapat, udah ketemu nih bapak sama anak. Jadi udah ada kontak batin. Nah, udah koneksinya udah pakai sorot mata, ini udah tahu kita mau dikasih target apa buat mukul. Keren. Never stop, get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always...
Gimana Rio Tirto? Nyobain Glove Fight Bro. Enak banget, empuk dan padat. Empuk, padat. Dan ini saya suka ininya velcro-nya lembut ya, nggak tajam. Lembut, nggak ngerusak. Ya, Nggak ngerusak bahan-bahan begini nih. Jadi kalau sparring kadang kan ini kebuka, jadi nggak bikin lecet badan. Safety dia Safety. nggak kalau sparring nih nggak baret ke muka. Iya betul. Oke, ini biasanya kalau sparring yang glove yang belum safety itu ini sering ganggu pas sparring, kena muka baret gitu ya. Iya benar. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau ini udah safety banget. Fight Bro. Ratingnya dari 1 sampai 10. 9,5. 9,5, hampir sempurna. Enak. Oke, kalian bisa beli glove Fight Bro, semua perlengkapan fight gear hanya ada di fightbro.id. Ada di Shopee-nya, ada di linknya di Shopee, ada di Tokped, ada di TikTok. Oke, ikutin terus Zenwalk. Ahoy! Cross. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Gimana rasanya glove fight bro? Enak kalau kata orang kita itu, kalau kata orang Sumatera Bengkulu itu padu. Kalau bahasanya padu itu kayak padat, enak. Nah itu kalau orang kita bilang Kalau padu. angka dari 1 sampai 10 berapa nilainya? 9. 9 glove fight bro. Belinya cek di Instagramnya fightbro.id. Ada di Shopee, ada di Tokped, ada di TikTok. Semuanya ada. Ikutin terus Zenwalk. Ahoy! Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God. Kenapa sih Om seorang atlet setelah latihan keras itu harus cooling down? Biar apa Om? Satu, ototnya tadi kan dipakai berlatih keras, jadi ototnya lebih banyak kencang, kaku, dialirkan di lentur lagi. Kedua, kalau latihannya berat, maka sisa pembakaran itu disebut asam laktat. Asam laktat itu akan menumpuk di otot-ototnya. Karena itu dengan peregangan seperti ini ditahan lebih dari 8 detik, maka dia akan mengalir dan terbuang. Karena itu pemanasan itu penting, tapi sangat penting pendinginan. Cooling down jauh lebih penting lagi. Iya. Warming up dengan pendinginan adalah digerak. Kalau kita kan sekarang materi sekarang pemanasan langsung aja ke dinamik gerak ya. Dinamik gerak. Nah, nanti tutupnya baru ini. Nah, ini yang sering salah kaprah nih Om. Tradisi kita, orang dulu kita tuh kalau warming up itu malah meregangkan. Betul Om. Yang seharusnya itu dilakukan untuk pendinginan. Untuk cooling down, tapi malah dilakukan pada saat warming up. Warming upnya kita melakukan gerakan-gerakan apa namanya nih Om kalau yang ditarik begini Om? Stretching. Iya. Nah, jadi, itu seharusnya gerakannya dinamis Om ya? Iya, dinamis dulu, jadi panas karena kan kebutuhan dinamis itu adalah satu untuk menaikkan suhu badan. Kalau suhu badan sudah naik, terus kelenjar keringatnya keluar dan naik, panas membasahi seluruh otot dan sendi-sendi, maka gerakan akan aman. Betul. Salah satu contohnya adalah keringat itu tadi. Keringat itu menandakan bahwa otot-otot sendinya mulai dialiri oleh kelenjar keringat. Nah, untuk pendinginannya gerakannya berbeda. Gerakan yang lambat terus ditahan lebih di atas 8 detik itu membuat ototnya tertarik dan lentur lagi, sendi-sendinya lentur lagi. Jadi itu yang membedakan antara warming up dengan cooling down, pendinginan. Ternyata seiring berjalannya waktu sport science betul, itu ilmu olahraga terus berjalan, penelitian terus hasilnya keluar dan kita
melihat hasil penelitian itu. Maka kita terapkan ke para fighter. Kadang kan yang sedihnya itu, dulu pelatihku ngelatihnya gini ya, aku ngelatihnya sekarang ya gini, ngikutin pelatihku dulu. Wah itu. Kalau aku biasanya kalau ketemu orang begitu, udah Om aku tinggalin sih Om. Ya. Kalau ketemu pelatih yang kita ajak ngobrol begitu, udah deh kayaknya nggak bisa kita diskusi lebih panjang. Jadi sport science itu kan terus berkembang. Iya. Penelitian terus terjadi terus. Oh ternyata ada lagi yang lebih baik. Terus dia berkembang. Jadi ya, memang kita harus update terus. Betul. Terutama yang megang-megang fighter nggak bisa nggak ilmunya harus update. Kalau enggak perkembangan jadi tidak maksimal. Betul. Kasihan fighternya. Betul. Menggerakkannya dengan cepat dan berpindah-pindah posisi itu namanya warming up. Betul. Kalau dia ditahan seperti ini, maka itu namanya pendinginan. Cooling down. Itu aja pokoknya. Yeah. Inti dasarnya itu aja. Masih bisa. Celananya yang ganggu ini. Masih bisa. Dan saya tidak perlu memaksa. Ini kalau itu saya sempurna betul. Ini celananya yang ganggu ini. Celananya ini nahan saya. Masih bisa. Kalau coach dulu atlet apa nih? Enggak, maksudnya atlet apa yang pertama? Karate saya. Iya. Pertama. Saya karate awalnya. Rio tahu saya mulai umur berapa? Umur 24 tahun. 24 tahun. Iya. Baru mulai. Iya ya. Dari orang sakit-sakitan. Nah, ini saya nggak sampai karena ini nahan. Kalau nggak saya, Tapi iya. MMA main nggak? Pernah main nggak? Saya kan nggak tahu, kan bukan. Ini legend. Ya katanya kan iya, tapi saya nggak pernah nonton videonya. Oh, nggak pernah lihat videonya. Katanya di Sumatera kan terkenal kan. dulu. Julukannya The Old Man. The Old Man. The Old Man. The old man, orang tua. Kalau yang event itu main nggak? Yang TP itu main? Iya. Tapi fighting. Main juga? Iya, saya di situ. Mulai umur berapa? Bilangin dari kecil, Denny. Enggak, Denny kelas 1 SMA. Jadi lambat. Seriusnya? Kalau Denny Arif? Denny Arif SMP. SMP kelas berapa? Kelas 2 apa 1? kelas 2 ya, iya. Kita 3 beradik yo, 3 saudara. Yang paling lambat. Paling lambat. Denny Dav. Pengennya baru SMA, pengen. Baru Kelas 1 SMA mulai. Nyesel nggak? Hah? Nyesel nggak? Enggak ya? Dia dulu gila ini. Apa skateboard. Skateboard. Ya, kita kan nggak maksa, ya biarlah skateboard. Makan tuh skateboard. Skateboard kompetitifnya lebih berat lagi ya, lebih sulit lagi kompetisinya. Bener-bener orang-orang yang terpilih doang di skateboard. Akuin susah banget. Susah untuk menguasainya itu. Aku pernah main skateboard tuh yang dari tinggi ke belakang gini. Oh. Wah, ini gara-gara otak nih gue. Ampun deh gue. Ngejarnya susah. Skateboard Jadi bener-bener orang gitu. talenta banget gue akuin kalau orang skateboard tuh. Itu memang nggak semudah yang kita omong. Jadi kalau kita sudah mengetahui itu, kita tidak mudah lagi menilai dunia orang. Tuh, semua Tidak- ada iya, tidak mudah kodrat lagi dan kita iramanya nilai. masing-masing. Kadang-kadang kan orang nilai ini, oh kenapa nggak gitu, kenapa nggak gitu? Harus berani, harus melawan. Pernah nggak dia naik ring? Pernah nggak dia naik oktagon? Kita ngerti, kenapa? Karena kita pernah. Jadi kalau saya lihat bagaimana dia di dalam itu, apa yang dirasakan, kita paham. Karena kita sudah naik situ. Sudah merasakan. Tapi orang yang nggak pernah, enak aja. Wah, ini. Karena itu. Tapi hobi. kalau gue komentatorin kalian, gue udah ngerasain ya. Iya. Satu lagi dulu kita ada komentator kita. Perbedaan umur 2-3 tahun saja sudah dia jadikan masalah. Saya ngomong enggak. Yang jadi masalah itu kalau kita sudah di atas 45 itu masalah, saya merasakan. Tapi kalau masih 35 ke bawah, enggak. Ya, 35 masih Tinggal akal. program, enggak. Program latihannya lagi. Jadi nggak ada, wah ini umurnya, enggak, umur nggak usah disebut di situ. Tapi walaupun dia lebih muda, kalau latihannya kurang dia akan kecapean. Walaupun dia umur 35, kalau dia nggak latihan, dia kecapean juga. Tapi kalau dia latihan beda, kalau masih 35 ke bawah nih. Tapi kalau sudah mendekati 40, saya terakhir main 44 di Lindu Aji. Otak saya mengatakan saya harus kanan. Benar, saya kanan. Tapi waktu saya pindah ke kanan, orang sudah di belakang.
Udah delay Om ya? Ini tambah pinter, jangan salah. Ini tambah pinter menganalisa pertarungan. Ini nggak imbang, ini nggak tambah bodoh. Ya? Ini nggak tambah bodoh, tambah pinter. Orang pengalaman kita banyak. Ini pinter. Analisanya ada. Analisanya pinter. Oh, ini kesini. Ini saya makan ini. Badan ini nggak nurut lagi. Dia butuh waktu panjang. Dari saraf sensor melaporkan ke otak pusat mencernakannya, memerintahkan saraf motorik ini. Kan itu jalannya. Tapi butuh waktu panjang lama. Kamu enggak. Itu saya usia di situ ngaruhnya Om ya? Itu nggak bisa dilawan. Akhirnya pas usia 44, stop saya ngomong. Padahal latihan saya sama aja, saya tetap gila latihan. Tapi kondisi nggak bisa dilawan lagi. Usia 44, terakhir saya di Lindo Haji. Itu main terakhir saya. Ini harus saya take down. Sudah dia udah hilang. Terus dia take down. Ini harus saya take down defense. Saya kena take down. Sadar kita. Oh ini sudah. Udah. Tapi ini tahu apa yang dia lakukan tuh tahu. Nggak bisa. Tapi apa daya? Di situ lagi. Tapi 35, 36 sampai 38 masih saya. Casu. Aziz selalu bilang kalau take down saya itu pesawat. Tum. Orang tahu saya bakal take down. Masuk. Kesalahan saya waktu men-take down Francino, saya udah ngomong dalam hati, saya pertarungan ini ingin menunjukkan striking saya bagus. Saya ambil, saya lepas lagi. Masuk hook Francino. Pelatih saya marah betul. Jangan coba. Saya terkenal dengan gulatnya. Saya nggak mau, ini MMA. Saya juga tunjukkan striking saya bagus. Jadi bumerang, tidur. Pernah kau sama Francino? Iya, saya. Bam. Ada videonya? Ada. Pendek kayak gini. Om yang mana? Ini saya merah. Ini tahun berapa? Tahun 2003, 2002. Nah ini nih. Ini potong-potongan kayak gini dapat. ini. Nah inilah saya akhirnya menunjukkan striking saya di sini. Saya nggak mau. Ini lawan siapa nih? Lawan Tiger Shark. Oh, Tiger Shark. Siapa namanya? Lupa saya siapa namanya. Yang lagi. Inilah. Ya. Selesai latihan hari ini Om. Oke. Thank you udah berkunjung di sama-sama dapat kesempatan latihan di Zenwalk. Thank you Dava. Thank you Rio Tirto. Sukses untuk kalian semua. Amin. Di Road to UFC. Kibarkan merah putih. Bikin bangga kita semua. Yup. Kita punya harapan besar di pundak kalian berdua. Semoga sukses. Mungkin ada kata-kata untuk teman-teman Zenwalkers, silakan. Ya nggak banyak ya. Mohon doa dan dukungannya untuk kita tim Indonesia yang akan bertanding di Road to UFC. Saya dan Rio Tirto beserta tim akan berjuang habis-habisan sampai titik darah penghabisan di Road to UFC Shanghai nanti untuk Indonesia. One Pride untuk Indonesia. One Pride yang bawah. Rio Tirto, silakan. Ya, sama mohon dukungan dan doanya untuk masyarakat Indonesia agar kami berdua bisa memenangkan pertandingan, mengharumkan nama Indonesia. Amin. Oke, itu dia kegiatan kita hari ini mengawal atlet yang akan berangkat menuju Road to UFC. Ikutin terus Zenwalk. Ahoy! One Pride untuk Indonesia. One Pride untuk Indonesia. Never stop. Kencang lagi. Kencang. Tenang omnya. Omnya tuh. Tenang omnya. Mundur. Yang kenceng dong, Jo. Yang kenceng dong. We ain't out here moving
spinning rocks. We out here moving boulders, now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'll never stop it. Main di berapa emang? Main di berat berapa lo? 56,7. Sekarang berat? 59,6. 56,7 mainnya. Sekarang berat 59. 59. Kan masih berapa hari ini? Oh, masih nurunin berapa kilo ya, Boy? Iya. Ya, 3 kilo lah. 3 kilo. 3 kilo tinggal 8 hari lagi ya? I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display.